Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam Jambore GTK hebat. Perkenalkan, saya Herlina Suryati, pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Kali ini saya akan berbagi praktek baik tentang pendampingan dan pembinaan guru, mengembangkan alat peraga dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan numerasi peserta didik. Sarapan pagi makan ketupat, gulainya enak, batang kemumu. Peserta Jambore GTK hebat, Jambore untuk berbagi ilmu. Waalaikumsalam. Ya saya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk pertumbuhan dan perkembangan anak didik yang terarah menuju pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan manusia yang berkepribadian, yang memiliki untuk mencapai tujuan kecerdasan pendidikan intelektual nasional yang dan diamanatkan memiliki Undang-Undang akhlak Kementerian mulia. Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberlakukan kurikulum merdeka di Indonesia yang dimulai pada tahun pelajaran 2021-2022 sampai saat ini. Demi terlaksananya kurikulum merdeka di satuan pendidikan, semua elemen pendidikan bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian kurikulum tersebut, seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan pemerhati pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831 Tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan. Pengawas sekolah memiliki tugas melakukan pendampingan pada pelaksanaan kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Untuk amanat istirahat di tempat, berat. Bersama-sama memajukan anak-anak kita. Kok nyampang misalnya terjadi hal-hal yang kurang baik terhadap anak-anak kita. Itu bukan anak sorang yang punya kita basamu. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dituntut untuk mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Dari asesmen nasional berbasis komputer bagi siswa di satuan pendidikan, melahirkan gambaran kualitas satuan pendidikan dalam bentuk rapor pendidikan. Jika dilihat dari situasi awal dari hasil rapor pendidikan pada sekolah binaan saya sebagai pengawas, dari aspek kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran, aspek yang paling rendah adalah pada aspek kemampuan numerasi peserta didik. Dari hasil analisis perencanaan berbasis data, pada rapor pendidikan, akar masalah dari rendahnya numerasi siswa dan hasil observasi saya di lapangan adalah pada kualitas pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah binaan, dalam meningkatkan kemampuan numerasi, ada tantangan yang dihadapi dalam menunjang keterampilan numerasi pada satuan pendidikan di sekolah binaan saya. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah minimnya kompetensi guru dan minimnya kreativitas guru dalam melatih keterampilan numerasi siswa di satuan pendidikan. Sebelum kegiatan pendampingan di satuan pendidikan, pertama sekali saya melakukan pembinaan guru dalam mengembangkan alat peraga
untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik, yaitu di komunitas gugus yang menjadi wilayah sebagai pengawas. Bentuk pembinaan yang saya lakukan yaitu melakukan workshop tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan alat peraga untuk menunjang kemampuan numerasi peserta didik. Kegiatan workshop ini saya lakukan di kelompok kerja guru dengan membuat dan mengembangkan alat peraga sebagai bentuk domain pada aspek numerasi kepada semua guru, baik guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Hasil workshop setiap guru dalam komunitas gugus mampu menghasilkan alat peraga untuk melatih kemampuan numerasi peserta didik. Karena konsep numerasi yang diberikan kepada guru tidak hanya menerapkan numerasi pada mata pelajaran matematika, tetapi konsep numerasi untuk semua mata pelajaran. Berapa yang diarsir? 2. Tulis. 2 per rata. Pembinaan dan pendampingan yang saya lakukan mampu menunjang kemampuan numerasi peserta didik, sehingga peserta didik terlayani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Selama melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan alat peraga, saya melakukan refleksi, melibatkan guru dalam melakukan refleksi secara bersama. Refleksi saya lakukan dengan wawancara langsung dengan guru, di mana kelemahan proses pembinaan dan pendampingan yang saya lakukan. Selama melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan alat peraga, saya melakukan refleksi, melibatkan guru dalam melakukan refleksi secara bersama. Refleksi saya lakukan dengan wawancara langsung dengan guru, di mana kelemahan proses pembinaan dan pendampingan yang saya lakukan. Hasil akhir kegiatan ini berdampak pada hasil rapor pendidikan pada sekolah binaan saya pada aspek numerasi. Jika dilihat dari data rapor pendidikan tahun 2023, terjadi peningkatan hasil rapor pendidikan pada tahun 2024 dari numerasi. Kami bisa mengetahui jarak planet lain dari matahari. Adanya pendampingan yang telah dilakukan oleh ibu pengawas kita tentang alat peraga numerasi. Dengan ini saya bisa memotivasi diri saya sendiri untuk bisa mengembangkan alat-alat peraga numerasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita sendiri. Terima kasih. Dan pembinaan yang diberikan oleh Ibu Herlina Suryati sebagai pengawas BSD tentang pengembangan alat peraga, sehingga pembelajaran menjadi menarik dan bermakna bagi murid untuk diterapkan sebagai konsep numerasi. Henry Abbas, SPDMM Datuk Rajotan Basa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini saya mendukung Saudara Herlina Suryati untuk mengikuti Jambore GTK tahun 2024. Sosok seorang pengawas ini adalah pengawas yang ulet, pengawas yang tangguh, yang melaksanakan kegiatan pengawasan ke sekolah-sekolah yang jauh dari jangkauan, yang boleh dikatakan terisolir. Ternyata Saudara Herlina Suryati mampu melaksanakan tugas dengan baik. Selamat mengikuti, semoga sukses. Demikianlah cerita tentang praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Dari Lintau ke Bukit Tinggi, singgah sebentar di warung nasi. Selesai sudah saya berbagi. Semoga berguna, jadi motivasi. Salam bahagia, salam Jambore GTK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.